Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, Kanina, hari ini kita sudah memasuki tanggal 27 Maret tahun 2022 dengan tema ibadah kita hari ini, kasih setianya mengingatkanku. Betul Kak April. Nah Kak April, kita tanya dulu kabar adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Tentunya sehat selalu dan selalu bersuka cita. Kalau Kanina gimana kabarnya, Kak? Hari ini Kak Nina bersuka cita. Wah, pasti harus bersuka Iya, cita ya, Kak. pasti. Walaupun mungkin Kakak ngajarnya di rumah ya. Iya, Kakaknya pasti. ngajar di rumah, adik-adik juga mungkin bosan sekolahnya ya, juga di bosan rumah. dia. Ada mungkin yang pakai jadwal nggak sih, Kak? Ada Iya. katanya Senin, Selasa, Rabu di rumah, tapi Senin, Selasanya ke sekolah, ya kan? Iya, betul, Pasti Kak bosen, apalagi ibadah sekolah minggu sudah beberapa tahun kita tidak bertemu di gereja. Sudah 2 tahun Kak April. Tapi semoga adik-adik yang di rumah harus tetap bersuka cita Dan selalu semangat. dan harus semangat. Iya Kak April. Nah Kak April, kita mau undang adik-adik untuk tetap semangat. Tapi kita mau tepuk semangat dulu Kak April. Oke, tepuk semangat. 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 Wah, kayaknya belum ya kan ya? Iya Kak April, sekali lagi ya. Sekali Kak lagi April. boleh ya? Boleh Kak April. Ayo, Kak Nina. Oke, tepuk semangat. 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 Wah, sudah panas sepertinya. Iya Kak April. Nah, kalau sudah semangat, adik-adik siapkan Alkitabnya, buku tulisnya, duduk yang rapi ya. Sudah harus mandi juga ya, Kak? Iya Kak April. Dan ikuti ibadah ini sampai selesai. Betul Kak April. Oke, sebelumnya kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai.
Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi satu lagu dari Kidung Pujian Sekolah Minggu yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk Kak, kita ulangi dari awal ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi kita di dalam ibadah kita memuji nama Tuhan, yang walaupun pada saat ini kita masih tetap bersekutu melalui Zoom. Karena itu adik-adik, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini firman Tuhan yang menyapa kita, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 59 ayat 17 sampai ayat 18. Saya bacakan buat kita, demikian firman Tuhan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikian pembacaan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini adalah hari Minggu. Nah, jika ada pertanyaan begini adik-adik, apa yang membuat adik-adik bersuka cita ketika hari Minggu tiba? Apa ya adik ya yang membuat kita bersuka cita ketika hari Minggu itu tiba? Apakah adik-adik bersuka cita karena ingin pergi ke gereja dan mau mendengarkan firman Tuhan?
Apakah itu? Ataukah adik-adik karena hari libur, hari Minggu, udahlah bisa tidur lebih lama dan bangun siang. Karena minggu ini tadi saya katakan tadi Amang bilang hari Minggu ini adalah hari libur. Ataukah adik-adik bersuka cita karena apa? Padahal karena hari libur, hari Minggu adalah bisa shopping ya, bisa jalan-jalan lah. Atau adik-adik bisa yang hobinya nonton atau main game satu harian. Karena hari Minggu adalah hari libur. Nah, adik-adik dalam nama Tuhan Yesus, apakah itu sukacita kita? Apakah kita bisa bersukacita dalam Tuhan? Karena itu anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Yang mau dikatakan di sini kita jadikan pada hari Minggu itu, ketika hari Minggu itu tiba, kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan sebagai kesukaan kita. Terlebih ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan yang adalah sebagai perkataan hidup. Artinya firman Tuhan sanggup memberikan makanan rohani kita supaya kita tidak kelaparan. Itulah bersukacita dalam nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kita tahu ya adik-adik, bahwa makanan di dunia ini hanya bisa memberikan makan tubuh kita hanya sesaat. Contohnya kesenangan kita menonton hanya bisa memuaskan kita sesaat aja. Ketika kita liburan, shopping, itu hanya bisa membuat kita bersukacita hanya sesaat saja. Tetapi adik-adik, jika kita mau belajar menyukai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membuat kehidupan rohani kita hidup dan bertumbuh. Bayangkan, hidup dan bertumbuh. Hasilnya adik-adik apa? Seumur hidup kita akan bisa bersukacita dalam Tuhan. Seumur hidup kita bisa bersukacita, yang walaupun mungkin di dalam perjalanan hidup kita ini begitu banyak penderitaan, permasalahan, problema kehidupan yang kita jalani. Tapi ketika kita telah hidup dan bertumbuh dalam firman Tuhan, maka kita akan bisa bersukacita. Adik-adik dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah kisah yang dikatakan, contohnya saya ambillah dulu di jemaat Tesalonika ya. Di kota tersebut terdapat beraneka ragam suku dan agama. Contohnya kayak negara kita, negara Indonesia ini ya. Negara Indonesia kita ini berbagai macam suku dan agama. Suku begitu banyak sampai beribu, agama puluhan ya. Salah satunya adik-adik adalah ada di situ orang-orang Yunani yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang lainnya adalah ada jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi adik-adik, jemaat yang berada di sana tidak merasa tertekan dengan keadaan tersebut. Kenapa? Bahkan mereka dapat berhubungan baik dengan yang lainnya dengan tetap taat kepada Yesus Kristus. Kenapa adik-adik? Itu tadi, karena mereka belajar firman Tuhan, karena mereka juga selalu berdoa, dan mereka sanggup mengucap syukur. Mereka selalu bersukacita meskipun dalam kondisi tadi dikatakan dalam begitu banyak ancaman dan tantangan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 59 ini, yaitu tentang kesaksian Raja Daud ya, di mana pada saat itu yang mempunyai kekuasaan adalah Saul yang sebagai mertuanya. Saul di mana ingin membunuh Raja Daud. Dia menyuruh orang untuk mengawasi rumah Daud untuk membunuhnya. Dan ada rencananya untuk membunuh menantunya itu. Bayangkan, menantunya sendiri ingin dibunuhnya. Ini bukan pertama kali adik-adik
yang terjadi kepada Raja Daud. Sebelumnya Raja Saul telah melemparkan lembingnya kepada Daud, namun meleset ya. Jauh sebelumnya juga Saul berupaya membunuh Daud dan mengirimnya ke banyak pertempuran dengan mengharapkan ketika di pertempuran itu Daud mati dalam tugas. Tetapi apa? Daud selalu menang. Segala tindakan Raja Saul didasari kenapa? Karena iri dan ketakutan bahwa Daud akan mengambil kerajaannya. Karena itu adik-adik, ini sangat menarik ya. Dalam keadaan sebagai musuh nomor satu dari orang nomor satu juga di Israel, Daud menaruh harapan kepada siapa? Bukan kepada orang lain. Dia tidak menolong kepada pertolongan kepada siapa? Kepada raja yang lain. Dia tidak menolong pertolongan kepada siapa? Kepada kekuatan dunia ini. Tetapi kepada siapa? Yaitu kepada Allah. Mazmur ini, firman Tuhan ini, kita lihat diajarkan bagaimana Raja Daud di sini memohon agar dilepaskan dari musuh. Kenapa? Karena Daud percaya bahwa Allah sanggup melepaskan dirinya dari orang-orang yang akan membinasakan dia, dari orang-orang yang akan membunuh dia. Karena Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel, maka tidak ada yang dapat terjadi di luarnya selain daripada izin Allah. Karena itu Daud mempercayakan dirinya kepada Allah. Karena itu adik-adik, dalam nama Tuhan Yesus, menarik pula disimak ya, bahwa Daud tidak mengeluh tentang keadaannya. Dia tidak mengeluh, yang walaupun dia ingin dibunuh oleh mertuanya sendiri. Mungkin kita berpikir bahwa Raja Daud punya alasan untuk mengeluh. Bagaimanapun ya, yaitu anak Ishak ini tidak melakukan satu kesalahan apapun. Contohnya kita ya, ketika kita tidak melakukan kesalahan apapun tetapi kita ingin ditindas oleh orang lain, sehingga Saul ingin membunuhnya. Orang-orang suruhan Saul pun agak menutup mata terhadap ketidakbersalahan Daud. Mereka hanya ingin menyenangkan hati raja. Nah adik-adik, berkenan dengan situasi yang dialami oleh Raja Daud, tidak melakukan pembelaan diri. Dia juga tidak angkat senjata untuk melawan orang-orang hendak membunuhnya, tetapi mempercayakan semuanya kepada Allah. Meskipun situasinya penuh dengan ketegangan, Daud tetap apa? Daud tetap bisa bernyanyi tentang kekuatan dan kasih Allah di dalam dirinya, sehingga dia bersukacita dalam Tuhan. Karena itu ada 3 hal yang mau diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita adik-adik. Yang pertama, kenapa Daud bisa bersukacita? Yang pertama, karena dia meminta pertolongan pada Tuhan. Itu boleh kita lihat ya di ayat 2 sampai ayat 8 itu sebelumnya. Daud meminta pertolongan dari Tuhan untuk mendengarkan Daud dari musuh-musuhnya. Karena itu adik-adik, kita juga diajarkan pada saat ini. Apapun persoalan kita, apapun permasalahan adik-adik, apapun yang bisa membuat adik-adik tertindas, pertama serahkan diri adik-adik. Minta pertolongan kepada Tuhan. Seperti Daud yang selalu meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, yang mau diajarkan kepada kita yaitu Raja Daud tetap menunggu Tuhan bekerja. Dia menunggu Tuhan bekerja. Apa maksudnya ini adik-adik? Di mana atas dasar permohonan doanya, Daud dengan setia menunggu jawaban Allah. Bahkan dengan setia pada kejadian ketika Daud dalam kelarian ketika Raja Saul mengejar dia, Daud tetap memohon doa kepada Allah. Allah bukan tidak mudah untuk menolong Daud ya. Bisa saja
Jika Allah katakan maka Allah bisa membinasakan Saul. Tetapi apa? Namun Allah tidak bekerja demikian, adik-adik. Allah terus menguji Daud. Dan Daud pun lolos ujian dengan setia pada Allah. Demikian adik-adik kita. Permohonan kita adik-adik di dalam doa kita itu tidak secepat membalikan telapak tangan kita adik-adik. Permohonan kita akan problem, akan masalah kita, permohonan kita kepada Tuhan tidaklah selangsung bisa diberikan oleh Tuhan. Yang walaupun Allah bisa memberikan itu sekejap mata. Tapi ada prosesnya. Karena itu adik-adik, yang walaupun dua adik-adik mungkin pada saat ini ada yang sudah 1 tahun menunggu, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ada 1 tahun meminta permohonan kepada Tuhan, ingin membeli ini, tapi belum tercapai. Tapi dikatakan di sini, menunggulah, tetap setialah. Karena di dalam tetap setia itu, kita akan memperoleh proses dan kita akan tetap lolos ujian dan setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena banyak maksud dari Tuhan. Ketika Tuhan belum menjawab doa kita, tapi mari kita tetap setia padanya dan melakukan juga dengan firman-Nya. Dan yang ketiga adik-adik, Daud menjadikan Allah benteng hidupnya. Inilah yang membuat Daud bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Daud menjadikan Tuhan benteng hidupnya. Adik-adik, pengalaman Daud ini atas pertolongan Tuhan membuat Daud memuji dan memuliakan Allah. Bahkan Allah bagi Daud adalah apa? Kota bentengnya. Bayangkan kita adik-adik. Karena begitu besarnya pertolongan Tuhan dalam hidup Daud, dia mampu mengatakan Allah itu adalah benteng kehidupan. Ibaratkan sebuah kerajaan zaman dulu adik-adik ya. Benteng itu apa fungsinya? Benteng itu fungsinya, perannya itu amat vital ya. Benteng yang kokoh dan gagah akan membuat kerajaan tidak dapat serang. Jadi dengan demikian ketika kita menjadikan Allah benteng hidup kita, maka niscaya percayalah adik-adik, kita akan semakin kuat dalam perlindungan Tuhan. Kita akan selalu bisa bersuka cita dalam Tuhan, yang walaupun silih berganti kehidupan kita, yang walaupun mungkin pada saat ini lebih banyak problema, permasalahan, penderitaan yang adik-adik alami. Caranya adalah bagaimana kita bisa supaya kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, yaitu seperti lagu kita anak sekolah minggu ya, yaitu doa tiap hari, baca kitab suci kalau mau tumbuh ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Inilah prosesnya. Baca kitab suci dan doa tiap hari. Mari adik-adik, mari terus berdoa. Mari merenungkan firman Tuhan, supaya semoga kita semakin kuat dan intim sehingga Allah menjadi benteng kehidupan kita. Pasti adik-adik mau melakukannya. Pasti adik-adik mau melaksanakannya. Karena apa? Siapapun orangnya pasti ingin bersuka cita. Karena itu adik-adik ingin bersuka cita, laksanakanlah itu. Baca kitab suci, firman Tuhan dengarkan, dan doa setiap hari. Pasti kita akan bisa disanggupkan. Karena apa? Karena Yesus Kristus lewat doa kita dapat selalu bergembira dan mengucap syukur. Ada amin? Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Pada saat hari yang Kau kudus ini bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang Kau kasihi.
di mana Kau ajarkan kami ya Tuhan, supaya kami bisa bersukacita dalam Tuhan. Yang walaupun mungkin ketika kehidupan kami silih berganti suka dan duka, yang walaupun mungkin duka, penderitaan begitu banyak menghampiri hidup kami. Inilah suatu pelajaran yang begitu indah yang diberikan oleh hamba-Mu, yaitu Raja Daud, di mana dia bisa menyaksikan dan bisa bersyukur dan bisa membuat Allah sebagai kota bentingnya, karena dia percaya dan yakin ya Tuhan bahwa dengan berdoa meminta pertolongan kepadamu, maka dia akan bisa lepas dari segala pergumulan hidupnya. Terlebih ketika dia di dalam kehidupan di mana hidupnya ingin di dalam kematian. Karena itu mampukan ya Tuhan, terlebih buat anak-anak Tuhan, supaya bisa dalam bersukacita dalam Tuhan. Hanya satu caranya, yaitu di mana anak-anak Tuhan selalu belajar tentang firman-Mu dan selalu berdoa. Karena tanpa itu ya Tuhan, kami tidak akan mampu melaksanakan dan tidak akan mampu bersukacita, yang walaupun dalam kehidupan kami penuh dengan sukacita. Tapi ketika kami bisa belajar firman Tuhan dan ketika kami selalu berdoa, yang walaupun hidup kami begitu banyak duka, tapi kami boleh bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memasuki aktivitas kelas yang dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu. Mampukan ya Tuhan, terlebih buat guru sekolah minggu agar lebih mengembangkan tentang firman-Mu, supaya para anak-anak Tuhan lebih memahami lagi akan firman-Mu pada saat ini. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu akan memampukan segala bentuk ibadah kami, terlebih memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Amang. Nah, kita akan menyanyi dari buku BND Sekolah Minggu nomor 190 dengan judul Akulah Allah Tuhan. Yuk Kak Sarah. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Melangkahku bersama Tuhan, berjalanku bersama Tuhan. Sebab Tuhan telah janjikan Dia akan selalu sertaku. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Hai adik-adik. Wah, Kak Nina dan adik-adik di rumah, kita sudah memasuki segmen aktivitas kelas. Betul Kak April. Segmen yang pasti ditunggu adik-adik di rumah nih, Kak Nina. Tapi Kak Nina dan adik-adik di rumah, sebelum kita mulai aktivitas kelas kita hari ini, Kak April mau nanya nih sama Kak Nina dan adik-adik di rumah. Kira-kira adik-adik dan Kak Nina tahu nggak ya arti kata berubah? Aku tahu Kak April. Apa tuh, Kak? Nah, arti berubah itu adalah menjadi yang lain dari semula. Betul. Contohnya seperti apa, Kak?
Contohnya seperti air ini Kak April. Mm-mm. Nah, air ini warnanya bening. Ya, nggak ada Tetapi, warnanya ya. iya betul Kak April. Betul. Tetapi kalau kita tuang ke warna oranye akan menjadi apa Kak April? Coba tebak. Kira-kira mungkin airnya jadi bening juga. Coba kita lihat ya Coba Kak ya. April. Wah, ternyata berubah warna. Iya Kak April, menjadi warna kuning. Orange. Oh, orange. Itu Lupa saya Kak April. contoh pertama tentang berubah. Iya. Tapi tidak hanya air Kak ternyata yang berubah. Iya Kak April. Contohnya lagi itu Kak, cuaca. Misalnya hari ini kok panas ya, matahari bersinar dengan terik. Adik-adik di rumah mungkin kepanasan, keringetan, kegerahan. Tapi sore-sore bisa langsung hujan deras, anginnya banyak, ya kan Kak? Iya, ada angin kencang. Itu contoh. Yang kedua tentang berubah. Yang ketiga apa Kak? Nah, seperti contoh binatang kupu-kupu. Nah, binatang kupu-kupu pertama menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu yang cantik Kak April. Betul. Yang terakhir nih Kak, ternyata bukan hanya air, cuaca, dan hewan yang berubah, manusia pun berubah Kak. Betul Kak April. Dari kita pas pertama kali dilahirkan oleh mama kita masih bayi, menginjak berubah menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, hingga nanti kita menjadi Tua. Dan manusia itu juga berubah-berubah Kak. Kadang kita bisa happy, senang, tapi mungkin nanti sore kita kesal, besok kita bisa marah, bisa malas, ya kan Kak ya? Bisa sedih juga Bisa sedih secara juga. Itu contoh keempat tentang berubah. Betul Nah, Kak April. setelah Kak April dan Kanina memberikan contoh tentang berubah, kita mau memasuki aktivitas kelas kita hari ini. Tapi aktivitasnya dibagi menjadi dua nih, dari kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil akan dijelaskan oleh Kanina. Kelas kecil dari kelas TKA, TKB 1-2. Kelas besar dari kelas 3-4 dan sampai 5. kelas 5-6. Oh iya, Kanina dan adik-adik di rumah, Kak April tadi lupa. Tapi dari semua perubahan yang tadi Kak April sebutkan, ada satu loh Kak yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Siapa itu Kak? Apa ya? Aku tahu Kak. Apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Betul Kak April, seperti lagu kita yang tadi ya. Kasih Yesus tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Begitu. Nah, adik-adik untuk aktivitas kelas kecil, adik-adik akan menyambungkan titik untuk melengkapi gambar perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Nah, untuk TKA dan TKB gambarnya seperti ini. Untuk kelas 1-2 gambarnya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mengirim foto ke grup kelas masing-masing ya adik-adik. Demikian aktivitas kelas kita hari ini. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk adik-adik kelas besar, aktivitas kelas besar dari kelas 3, 4, dan 5, 6. Adik-adik, setelah tadi Kak April dan Kanina sudah menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan, dan kakak-kakak guru kelas sudah men-share di grup WhatsApp masing-masing untuk adik-adik menyiapkan 3-5 foto perubahan yang terjadi di dalam hidup adik-adik 3 tahun belakangan. Adik-adik bertugas untuk membuat storyboard. Storyboard seperti yang ini Kak April menggunakan media papan tulis. Kalau nggak ada papan tulis mungkin bisa buku atau karton yang cukup besar supaya bisa dilihat. Adik-adik minta tolong papa atau mama atau mungkin kakak yang ada di rumah untuk membantu memvideokan adik-adik saat menempelkan foto tersebut hingga menjelaskannya. Video tersebut adik-adik akan kirimkan ke grup WhatsApp masing-masing sebagai absensi kelas kita hari ini. Nah, sebagai contoh, Kak April akan mencontohkan bagaimana membuat storyboard Kak April pribadi ya. Kak April menggunakan media papan tulis. Kak April beri judul Storyboard Kak April. 3 tahun sebelumnya, Kak April masih sendiri. Kak April masih sendiri. Lalu 3 tahun
Sesudahnya Kak April ternyata menikah. Perubahan pertama yang terjadi di dalam hidup Kak April. Lalu setelah itu Kak April mempunyai anak. Setelah Kak April mempunyai anak, ternyata COVID melanda di Indonesia. Kak April khawatir, waduh gimana ya Kak April dan anak Kak April menghadapi COVID ini. Kita nggak bisa kemana-mana. Yang tadinya juga Kak April mungkin menyapa adik-adik di gereja, kita bertemu di gereja, ngobrol di gereja. Tapi kita bersyukur ternyata teknologi sekarang sangat bagus ya, sangat maju. Walaupun kita di rumah aja, kita masih bisa nih untuk melakukan bertemu via Zoom. Tapi dari sekian banyak perubahan yang Kak April lakukan, ini masih 3 tahun ya, belum belakangan yang tidak bisa kita ceritakan, nanti akan kepanjangan videonya yang akan dari segala perubahan yang sudah terjadi di dalam hidup Kak April. Ada satu nih adik-adik yang tidak pernah berubah kasihnya, yaitu kasih Tuhan. Dari Kak April masih sendiri, menikah, punya anak, dan menghadapi COVID sudah berapa tahun ini, ternyata Tuhan masih menyertai Kak April melalui segala berbagai perubahan yang terjadi di dalam hidup Kak April. Mau senang, mungkin mau sedih, bahagia, kita masih bersyukur karena ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Itulah storyboard yang bisa Kak April jelaskan untuk adik-adik. Adik-adik buat serupa ya, mungkin lebih bagus pastinya, dan dijelaskan apa sih perubahan yang terjadi 3 tahun belakangan. 3-5 perubahan aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kak April dan kakak guru sekolah minggu lainnya menunggu video adik-adik di grup WhatsApp masing-masing ya, sebagai absensi kita hari ini. Demikianlah aktivitas kelas kita hari ini. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Dah. Adik-adik, tiba saatnya kita pada ucapan ulang tahun. Nah, adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, dari tanggal 21 Maret sampai tanggal 27 Maret, ada siapa aja Kak April? Ada 2 anak nih Kak, dan dua-duanya kakak adik yang kembar. Ada yang pertama Fedora Ulina Silalahi, yang kedua Hizkia Nalom Wicaksana Silalahi. Kak April dan Kanina mewakili kakak, abang, guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, Amang Inang Pendeta mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik kita akan menyanyikan lagu ucapan ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Yuk Kak Sarah. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu Fedora, padamu Nalom, selamat ulang tahun. Nah, Kanina dan adik-adik yang di rumah, kita mau memasuki akhir ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita bernyanyi, adik-adik yang di rumah siapkan persembahannya ya, Iya, Kak April. yang dimasukkan ke dalam celengan masing-masing di rumah. Nah, kita mau angkat satu lagu pujian dari Kidung Pujian Sekolah Minggu yang berjudul Tuhan Yesus Tidak Berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah.
Kembali kami berdoa ya Tuhan ke hadapan-Mu yang penuh dengan pertolongan dan penuh dengan rahmat. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini, di mana mulai dari awal hingga pada akhir yang akan mau kami akhiri ibadah ini, kami selalu bersukacita ya Tuhan karena pimpinan Roh Kudus-Mu. Karena itu kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang telah kami dengarkan melalui ibadah kami, melalui firman-Mu, dan melalui aktivitas kelas yang dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu, itu kami yakin bahwa melalui itu anak-anak Tuhan akan lebih memahami akan firman-Mu. Itulah bekal mereka, itulah menjadi benteng mereka untuk meraih masa depan mereka di masa yang akan datang. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berakhir. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik yang di rumah dan Kanina, tidak terasa nih kita sudah akhir ibadah kita hari ini. Tadi kita sudah bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta ya. Betul. Dan aktivitas Iya, kelas. Kak. Namun April, Kanina mewakili Abang, Kakak Guru Sekolah Minggu, Seksi Sekolah Minggu, Amang dan Inang Pendeta tidak jemu-jemu berpesan kepada adik-adik, tetaplah jaga kesehatan, Tetap berdoa, patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Sampai bertemu di ibadah kita minggu depan. Dah.